Penjualan mobil listrik di Indonesia mencatatkan rekor baru pada bulan September lalu dengan penjualan sebanyak 3.781 unit. Angka ini naik 4 kali lipat dari bulan sebelumnya yang mencapai 1.021 unit. Lalu apa kelebihan dan juga kelemahan menggunakan mobil listrik ini? Kita coba lihat apa kemudian dan kenapa kita juga harus menggunakan mobil listrik ini. Ada plus minus yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kita coba lihat keunggulan mobil listrik ini yang dikatakan cukup ramah lingkungan. Ini mungkin bisa mengarah kepada emisi karbon yang dihasilkan. Kita coba cari tahu untuk 1 liter BBM itu emisi karbon yang dihasilkan itu bisa mencapai 2,4 kilogram CO2. Sementara untuk 1 kWh mobil listrik ini itu bisa menghasilkan 0,85 kilogram CO2. Artinya kemudian ini bisa dikatakan lebih rendah 50% emisi karbon yang dihasilkan jika kemudian menggunakan mobil listrik. Nah, sementara untuk yang selanjutnya, keunggulan dari mobil listrik ini adalah kualitas performa yang tidak kalah dengan mobil konvensional. Nah, ini dikatakan karena memang torsi puncak pada mobil listrik akan langsung tersedia tanpa perlu menunggu pada putaran mesin. Selanjutnya yang juga menjadi keunggulan dari mobil listrik ini adalah tidak berisik karena memang tidak ada pembakaran di ruang mesin dan ini juga yang membuat polusi suara ya. Ini juga semakin berkurang dan membuat mobil ini kabinnya menjadi senyap. Ya. Dan selanjutnya kita coba lihat yang keempat, bebas ganjil genap. Kenapa kemudian ini menarik? Karena di pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun juga sudah menuangkan aturan ini jika penggunaan mobil listrik di DKI Jakarta ini sudah bebas ganjil genap. Aturan ini disebutkan dalam Pergub DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019. Yang terakhir, lebih hemat dan minim perawatan. Nah, biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya perawatan bahan bakar hingga biaya pajak tahunan. Karena mobil listrik tidak menggunakan mesin seperti mobil konvensional, maka perawatan yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Nah, sementara untuk biaya pajak tahunan, pemerintah telah memberikan stimulus dengan menggratiskan bea balik nama dan pajak kendaraan bermotor yang hanya dibayar sebesar 10% saja. Dan kita coba lihat selanjutnya, apa kemudian kekurangan dari mobil listrik. Ini kalau kita lihat beberapa unit mobil listrik yang terjual walaupun intensitas penjualannya juga cukup masif beberapa atau 1 tahun terakhir ini, tapi harus diakui harganya ini masih cukup mahal ya. Ini berkisar antara 200 juta hingga 700 juta. Dan yang selanjutnya, persoalan yang cukup pelik ini juga penting untuk untuk didiskusikan lebih lanjut, bagaimana keberadaan charging station yang belum merata. Ini infrastrukturnya memang belum banyak. Di Jakarta kita sudah lihat beberapa, tapi kemudian ini persoalan kalau kemudian perjalanan menggunakan mobil listrik ini menuju ke luar daerah. Artinya dengan masa pakai baterai yang terbatas, tentu ini juga harus dipikirkan bagaimana kemudian bisa membuat charging station yang lebih banyak di sejumlah titik atau di daerah-daerah di luar Jakarta sendiri. Dan yang ketiga, ini waktu pengisian daya baterai ini juga terbilang cukup lama karena kemudian dikatakan jika pengisian di rumah ini bisa mencapai 15 sampai 19 jam, tapi kemudian memang kalau di charging stationnya aja ini pengisian baterai bisa berlangsung 4 sampai 5 jam dan daya tahan baterainya ini hanya bisa menempuh jarak tempuh kurang lebih 350 km. Dan yang terakhir, kita coba lihat
kekurangan mobil listrik ini adalah harga baterai yang masih mahal. Kalau kemudian harga baterai ini kita lihat dianalogikan harga mobil listrik ini 700 juta, berarti harga baterai itu bisa mencapai harga 280 hingga 300 juta karena memang harga baterai mobil listrik ini harganya bisa 40 sampai 50% dari harga satu unit mobil listrik itu sendiri. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini mobil listrik yang terlaris yang sudah dijual di Indonesia dari Januari hingga September 2022. Yang pertama ada Wuling Air EV, ini kisaran harganya berkisar antara 280 juta rupiah. Dan yang kedua ini juga ada Hyundai Ioniq 5. Nah, dikutip dari website Gaikindo, periode penjualan Januari hingga September 2022, inilah kemudian 2 unit mobil listrik yang terlaris setelah 2 bulan peluncurannya. Kemarin kita lihat Wuling Air EV ini mobil listrik harganya mulai dari 200 jutaan tadi yang saya sebutkan sudah terdistribusi sebanyak 2.708 unit ya. Nah, sementara untuk Hyundai Ioniq 5 ini mencatatkan angka penjualan 974 unit dengan harga per unitnya sekitar 700 jutaan. Oke, baik. Dan pertumbuhan mobil listrik jika tidak disertai dengan pengadaan infrastruktur charging station tadi, tentu ini menjadi persoalan. Begitupun juga sebaliknya. Jadi perlu investasi yang lumayan besar, serta komitmen agar tujuan zero emisi yang juga digadangkan di seluruh dunia ini bisa tercapai, sambil juga bagaimana membenahi public transportation.